Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi kakak, perkenalkan saya Dinan. Hari ini kita berkumpul lagi di dalam acara Iseng Ngayung. Nah, sesuai skill-skill kemarin nih, hari ini kita bersama Mas Indra Gusamam atau akrab disapa dengan Mas Imam selaku manajer mobile customer GTM and channel partnership Regen Design Jabodetabek. Halo Mas Imam. Halo, Halo Pak Dinan. Imam. Akhirnya setelah diundur 2 minggu ya Mas Imam. Iya. Akhirnya kejadian juga nih hari ini. Alhamdulillah, akhirnya gitu ya. Pasti kakak udah nunggu-nunggu banget ya. Kalau saya lihat di sana ada Bang Aan nih paling semangat. Ada Kak Ade juga ya saya lihat di sana. Wah, ada kamera. Harus semangat. Wah, rame nih dari JMSBP juga pada hadir ya. Thank you banget ya. Terima kasih kakak-kakak. Nah, jadi kakak, hari ini kita berkumpul di acara Isenarium di mana kita dalam Isenarium ini akan sharing-sharing bersama para kakak-kakak Isen. Tentunya di sini mengangkat tema yang berbeda-beda kakak. Nah, hari ini nih Mas Imam mengangkat tema adalah what a great leader is like being a parent. Jadi pemimpin itu seperti orang tua ya Mas Imam, Ya, begitu betul. ya pendeknya. Betul. Jadi kakak-kakak kepemimpinan itu mungkin bukan hanya soal perintah ya, tapi tentang kepedulian dan juga bagaimana mereka hadir seperti layaknya orang tua. Betul Mas Imam? Betul. Oke, dari sini juga yang kita tahu Mas Imam juga sebagai orang tua ya di rumah juga ya Mas Betul Imam. banget. Jadi hari ini pasti akan relate dengan kakak-kakak. Mungkin untuk yang belum berkeluarga sambil belajar, alias saya sendiri belajar. Oke baik, jadi kakak-kakak mungkin bagi yang belum mengenal Mas Imam, hari ini adalah waktu dimana kakak bisa bertanya, bisa lebih mengenal Mas Imam lebih dalam lagi. Karena seperti yang kakak tahu, Mas Imam ini baru saja join di Isen akhir tahun 2024 ya Mas Imam. Ya, betul. Yes. Nah, jadi mungkin setelah ini mungkin Mas Imam akan menjelaskan sedikit tentang topik yang tadi sudah dibahas. Dan juga Mas Imam mungkin sedikit perkenalan Oke. atau bagaimana perjalanannya di Telkomsel dari dulu di mana baik. saja gitu. Silakan Mas Imam. Oke, sebelumnya thank you ya Dinan udah nge-share di awal terkait dengan topik yang kita bahas hari ini. Thank you juga nih buat kawan-kawan semua gitu ya. Aku doakan semoga kakak-kakak semua yang ikut podcast ini bisa mendapatkan berkahan ini hari Jumat. Ini bagus banget gitu ya untuk sebanyak-banyaknya kita nambah ibadah. Nah, salah satu ibadah yang paling oke itu adalah bagaimana kita ngobrol dengan keluarga gitu ya. Nanti jangan lupa ada waktu telepon lah keluarga. Oke, aku mungkin sedikit akan perkenalkan diri gitu ya. Jadi aku lahir tahun 1981 gitu ya, tanggal 2 Juli. Beda 1 hari ya kelahiran dengan Pak Sigit, aku ingat banget lah. Nah, kemudian kuliah gitu ya di Fakultas Ekonomi UI, ngambil jurusan manajemen. Sebelumnya setahun sebelumnya sempat kuliah juga di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi sempat tuh 1 tahun tuh kuliah double di UI. Jadi kebetulan kan ekonomi sama teknik itu sebelahan tuh. Ya udah sempet tuh waktu itu kan hari ini kita fokus di teknik, tiba-tiba kemudian siang lari lah ke ekonomi, balik lagi ke teknik, itu seru banget lah. Itu masa-masa penuh keringat gitu ya. Nah, Benar-benar berkeringat gitu. Cuma masalahnya ketika masuk ke momen-momen pada saat kita ujiannya bentrok ya udah selesai lah gitu ya. Selesai akhirnya ada beberapa mata kuliah harus dikorbankan. Akhirnya at the end di akhir tahun kedua saya di teknik saya memilih untuk lebih baik saya fokus di ekonomi aja sampai kemudian lulus di Desember 2004 sorry. Kemudian sempat kerja di beberapa perusahaan. Pertama kali aku tuh kerja di perusahaan Hong Kong gitu ya. Jadi kalau misalnya kakak tahu produk-produk kayak Baygon, kemudian produk-produk Unilever lah banyak gitu ya kayak untuk kebutuhan rumah itu menggunakan vendor pihak ketiga. Nah itu kita jadi perusahaan yang memproduksi. Jadi sebenarnya brand punya mereka, tapi semua produk, packaging, isi, konten itu semua kita yang produce. Nah kemudian karena memang banyak visiting klien dan sebagainya, alhamdulillah waktu itu sempat di-hijack gitu ya sama Fumakila. Itu perusahaan Jepang, produsen obat nyamuk. Mungkin kakak tahu lah ya gitu ya, ada produk FAP dan sebagainya. Nah di situ alhamdulillah ditarik dan gajinya naik 2 kali lipat. Alhamdulillah banget waktu itu ya Allah.
nggak lama di situ, kemudian yang namanya anak muda kan, yang mau nyoba-nyoba. Dan memang impian aku waktu masih kecil itu karena memang besar di daerah Cempaka Baru, Kemayoran ya. Oh, anak Jakarta Anak ya. Jakarta, Jakarta abis. Macan Kemayoran. Jakpus lagi ya. Iya, supporter Jackmania. Nah, di situ memang aku sering banget gitu datang melihat ada kantor Astra Honda Motor gitu ya, dan aku bercita-cita nanti ketika lulus tuh pengen banget kerja di sini. Dan alhamdulillahnya waktu itu diterimanya di Astra Internasional. Jadi waktu itu masuk jalur Astra Basic Management Program, itu MT-nya mereka. Nah, memang waktu itu proses seleksinya tuh berat banget. Kita di psikotes itu di satu hall besar, itu di Gor Bulungan, mungkin kakak tahu. Nah, itu kan isinya ribuan ya. Ternyata yang diterima cuma 2 orang. Oh ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur Salah banget. satunya Mas Imam. Alhamdulillah. Keren banget. Jadi itu momen yang sangat bahagia banget akhirnya. Bukan gitu sih, bukan persaingan sih, tapi akhirnya cita-cita seorang anak kecil gitu ya, yang suka kalau main dingdong atau main apa ke Kelapa Gading gitu ya, naik mikrolet lewat kantor Astra Honda Motor gitu ya, akhirnya bisa kerja di induk perusahaannya di Astra Internasional. Ya, alhamdulillah banget. Itulah makanya ini mungkin akan nyambung ke bagaimana kita create sebagai orang tua untuk membangun cita-cita anak kita sejak kecil, karena cita-cita itu ternyata bisa terimplementasi gitu kalau kita yakin gitu ya. Nah, kemudian setelah setahun lebih gitu ya lulus, dan kalau di Astra itu kan jalur MT ketika lulus 6 bulan itu langsung ke posisi assistant manager waktu itu, middle management. Nah, di situ langsung banyak belajar terkait dengan leadership dan sebagainya gitu. Termasuk bagaimana memperhatikan people gitu ya, karena Astra itu termasuk perusahaan yang sangat fokus kepada people. Nah, mereka tuh bilang bahkan begini gitu ya. Mereka nyebut sebagai karyawan Astra tuh sebagai Astraman. Astraman. Ada satu quotes yang menarik gitu ya di antara kita gitu ya. Bahkan HCM menyampaikan, mereka mengatakan bahwa ketika kita mungkin head on gitu ya, one on one dengan karyawan Unilever misalnya, MT-nya Unilever, mungkin kita nggak di-treat untuk 1 lawan 1. Tapi let's say 5 lawan 5, kita yakin kita pasti akan lebih baik. Nah, jadi memang spirit teamwork-nya yang dibangun pada saat itu gitu ya. Nah, menurut mereka nggak muluk-muluk lah untuk membangun satu tim yang terbaik. Itu bukan kamu harus jual kemampuan leadership yang bagus dan sebagainya. Kemampuan leadership yang paling basic adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri supaya kita bisa kerjasama. Ya banyak case di mana ketika kita kemudian kita deliver something gitu ya, ada tim lain yang support data kepada kita. Aku pernah dalam satu case gitu ya, karena kita teamwork-nya sangat kuat, ketika ada report masalah report gitu ya di sistem, itu H-1-nya tiba-tiba datang kawan kita gitu ya. Datang untuk apa? Untuk minta maaf gitu. Oh, kaget aku gitu kan. Minta maaf gitu, karena apa? Karena walaupun dia lebih senior gitu ya, jauh lebih senior daripada aku yang walaupun asisten manajer masih muda gitu ya, tapi menunjukkan bahwa kalau kita nggak bisa deliver kepada next proses kita, berarti kita udah gagal gitu ya. Nah, itu yang culture yang sangat bagus dibangun pada saat itu gitu ya, alhamdulillahnya. Dan kemudian setelah setahun setengah berjalan gitu ya, alhamdulillah ada peluang untuk Telkomsel. Nah, waktu itu uniknya pertama kali aku join di Telkomsel itu di brand communication. Waktu itu namanya masih marketing. VP-nya itu Pak HMS, GM-nya itu Pak Nirwan, manajer langsung yang ikut interview juga gitu ya dengan Pak Nirwan itu, Kang Ami yang sekarang jadi VP di Markom gitu ya. Oh, sekarang Markom? Oh iya, baru pindah, betul. Nah, jadi memang belajar dengan banyak orang-orang hebat gitu ya, dan kemudian lah dari marketing bisa promote waktu BN2 tahun 2010. Kemudian tahun 2013 dulu itu dapat kesempatan untuk ikut Global Talent. Nah, dulu menarik memang. Kalau sekarang kan kalau yang top talent itu ya, itu kan bisa kesempatan untuk teman-teman yang top talent tahu ya, bisa ikut
sijab ya, diutamakan untuk sijab. Kalau masa itu sangat komplit, ya termasuk di endorse untuk bisa ikut di Global Talent waktu itu kan ya. Nah, waktu itu ditugaskan juga gitu ya, ada interview gitu ya, ikut IELTS gitu ya, dan akhirnya bisa apa namanya ditugaskan di Malaysia waktu itu. Wah, Alhamdulillah. keren. Nah itu yang malah jadi tipping point aku gitu ya, ketika interview jadi manajer itu tahun 2014. Setelah pulang dari Malaysia waktu itu kakak gitu ya, em, di invite gitu ya untuk interview. Uniknya interviewnya langsung ke direktur Pak Iwai. Wah, deg-degan Yang banget. deg-degan banget. Dan ternyata gitu ya, ternyata Pak Iwai itu sebelumnya kata HCM sudah sempat menolak 3 atau 4 orang gitu ya, Makin yang nervous. diusulkan, makin nervous sekali gitu. Setuju banget. Nah, at the end ketika masuk ternyata kok relax ya. Ya, relax. Jadi ternyata Pak Iwai itu mencari chemistry, bukan orang yang secara skill itu punya kelengkapan dan sebagainya gitu ya. As simple like dia merasa cocok gitu ya dengan kita. Ternyata dia hanya nanya pekerjaan 10-15 menit. Itu mungkin contoh leader yang mau level atas ya. Yang mereka cari adalah orang ini kayak cocok nih gitu ya dengan tipikal aku. Dan akhirnya aku dapat kesempatan untuk ngobrol gitu, valuable banget gitu ya, 1 jam di ruangan dia. Wah, 15 menit ngomong kerjaan, sisanya ngomong soal nasi kandar, ya Allah. iya, teh tarik, roti canai. Udah deg-degan banget dipikir bakal bahas apa. Iya, ternyata Pak Iwai itu punya pengalaman sebagai direktur operation waktu itu di Maxis ya, perusahaan Malaysia waktu itu ya, telco di sana. Dan kebetulan memang partner kita di sana. Oh. Jadi beliau itu sangat bangga gitu dengan posisinya di director operation waktu itu karena itu membawahi network marketing sales gitu ya. Jadi memang benar-benar sangat berkuasa lah. Dan akhirnya momen itu jadi banyak sharing. Beliau yang sharing ke aku malah ya. Akhirnya at the end, saya keluar alhamdulillah. Kemudian besoknya aku dapat telepon dari HCM gitu ya. Mas Imam udah baca email belum? Oh oke, aku cek ya gitu. Aku cek ternyata di situ ada email dari Pak Iwai. Iya, menanyakan mau join nggak? Gitu. Ya Allah, aku jujur aku shock berat waktu itu. Seorang direktur nge-email seorang officer gitu ya, anak muda itu gitu ya, ya gitu akhirnya aku jawab gitu ya, I'm very glad to join your big family gitu ya. Akhirnya waktu itu dari marketing aku bisa pindah ke PNT. Ya, promote band 3 tahun 2014. Dan alhamdulillah setelah itu 3 tahun di PNT jadi sales waktu itu. Dan 2017 aku punya alhamdulillah dapat kesempatan untuk kontribusi ke sales. Waktu itu pindah ke customer care. Kemudian setelah 2009 baru pindah ke kalau sekarang CBSM lah ya namanya. Betul. Dan 2024 alhamdulillah dapat kesempatan untuk pindah ke Eastern gitu ya. Menarik sih gitu karena waktu pernah di lapangan gitu ya, waktu kita nyebutnya di area 5. Area 5 itu betul, area 1 2 3 kita tahu. Area 5-nya itu di luar. Nah, itu kesempatan yang menarik banget waktu itu kan. Karena apa gitu? Kita jadi semacam MCOT lah gitu ya. MCOT gitu ya. Sales head lah di sana di wilayah teritori Kuala Lumpur. Ada satu ketika gitu momen di mana kita kan pakai sumber dayanya kan dari Indonesia. Dari Indonesia karena mahal. Untuk bayar orang Malaysia mahal dan kemudian spirit kerjanya nggak setinggi orang-orang kita yang ditempatkan di luar negeri. Gitu ya. Sama lah kita juga seperti itu kan. Ketika orang luar bisa lebih semangat ketika ada di Indonesia. Sama juga dengan kondisi orang Indonesia di Malaysia. Suatu ketika gitu ya, polis di Raja Malaysia itu ngegeruduk apartemen. Jadi ada belasan sales kita gitu ya, SF lah ya mungkin kalau di sini sekarang ya, itu dimasukkan ke penjara. Ya karena ilegal. Mahal kali kalau bayar. Ilegal. Kita di sana main kucing-kucingan. Makanya teman-teman di sini alhamdulillah gitu ya. Seberat-beratnya pekerjaan MCOT gitu ya, nggak harus dikejar-kejar polis di Raja. Jadi kamu bisa fokus. Nah, iya. Ya, nah itu momen itu yang akhirnya aku juga banyak belajar terkait bagaimana menghandle people gitu ya. You know lah, jangan kita coba empatik lah ya. Kita orang
kerja di luar negeri, tiba-tiba masuk penjara di sana. Gitu. Gimana coba bayangkan kalau kita dalam posisi mereka gitu. Nah, makanya kita tuh di momen itu pasti butuh orang yang bisa mendengar kita, meyakinkan kita dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah peran itu benar-benar dijalankan kan lah gitu ya. Kita maksimalisasi dan sebagian dari mereka memang minta pulang. Awalnya semuanya minta pulang, tapi at the end ada yang mau bertahan gitu ya. Dan kita bisa lanjutkan bisnis kita waktu itu. Itu menarik sih. Itu sedikit ya, sedikit tapi panjang ya. Gitu. Tapi coba kita udah benang merah, udah mulai nyambung Yes, ya. betul. Oke. Jadi kakak juga tahu ternyata Mas Imam itu sebelumnya pernah kerja jualan ini ya Mas, apa namanya? Obat nyamuk. Obat nyamuk. Iya, itu juga saya baru tahu hari ini dan ternyata Mas Imam itu anak jakpus ya. Anak jakpus. Anak jakpus. Nah, jadi di sini tadi Mas Imam juga udah cerita perjalanan karir perjalanan beliau sampai saat ini di sini di Eastern. Kebetulan dekat rumah ya Mas Imam, alhamdulillah. Jadi perjalanan panjang itu tentunya tidak dengan geradak geruduk ya Mas Imam, pasti banyak obstacle-nya juga, pasti banyak tantangannya juga. Dan itu juga yang Mas Imam hadapi. Nah, di sini juga Mas Imam mention tadi ya kakak tadi bahwa Mas Imam bahwa beberapa leader itu mungkin mereka tidak hanya menilai dari kompetensi ya. Mereka juga pasti meng-highlight bagaimana sih saya bisa memiliki kompetensi dengan tim saya juga gitu ya. Nah, jadi mungkin kakak ini nyambung sama topik yang tadi. Topiknya kan what a great leader is like being a parent. Yes. Jadi mungkin bisa disambungkan ke leader itu. Gimana sih Mas caranya kita tuh sebagai leader melinearkan dengan kita itu menjadi orang tua gitu. Itu gimana tadi menciptakan rasa nyaman, percaya gitu Mas. Gimana sih menurut Mas Imam? Pertama aku pengen sampaikan semua kawan-kawan ya. Every one of you is a leader. Gitu ya. Minimal leader untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang memang jadi basic ya, catatan pertama. Kemudian yang kedua, ini syarat ketentuan juga bahwa yang aku sampaikan ini belum tentu fix dengan masing-masing kita, karena setiap orang tuh pasti punya latar belakang gitu ya. Kalau kita belajar sedikit dari ilmu sosialisme atau Bapak Sosial Indonesia ya, Kunchoro-Ningrat. Saya juga baru tahu. Berat kali. Jadi jangan sampai kita ngambil dikit-dikit Simon Sinek gitu kan. Kadang-kadang kita harus ngambil gitu ya. Yang lokal dan bahkan itu lebih mahal gitu karena memang jarang disampaikan gitu ya. Jadi yang namanya budaya itu bicara soal masa lalu, masa kini dan masa depan gitu ya. Apa yang terjadi pada diri kita di masa lalu itu membentuk kita. Kemudian apa yang kita kerjakan saat ini juga membentuk diri kita. Dan apa visi kita terhadap masa depan itu juga membentuk attitude kita. Jadi teman-teman gitu ya, kalau kemudian merasa kok ada yang salah dengan kita, biasanya kita harus ngelihat lagi di tiga sisi itu. Dan itu juga nggak berlaku pada diri kita, tapi bagaimana kita melihat orang lain. Kalau misalnya ada orang lain melakukan suatu hal yang mungkin menurut kita kok aneh kali gitu ya, itu bisa jadi karena tiga faktor itu. Makanya semua masalah akan menjadi enteng ketika kita memahami bahwa semua itu biasa aja. Kalau semua itu biasa aja, ya relax aja. Kalau ada kejadian begini, kejadian begitu, ya biasa aja, nggak usah dibuat kita jadi downgrade dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya kemudian teman-teman ketika melihat tim gitu ya, atau bisa jadi rekan kerja kita dan sebagainya yang menurut kita kok agak aneh ya, beda ya. Ya mungkin ada faktor tiga itu gitu ya, dari secara sosial gitu ya, latar belakang dan sebagainya. Makanya ketika kita udah bisa memahami itu, semua jadi enteng, tenang gitu ya, benar kan? Dan kemudian yang kedua, ketika masalah ini nggak sampai itu ya, nggak sampai selesai, oh berarti udah tenang. Tapi kan tetap ada problem. Pasti ada di sini ada teman-teman JMSDP yang tiap hari ketemu mantap, ketemu teman-teman SF di lapangan gitu ya. Pertama adalah kita ketika ada kejadian, ya pasti kejadian itu dia dimulai dari tiga hal tersebut gitu ya. Apa yang dikerjakan saat ini, masa lalu, dan cara pandangnya. Nah itu yang kita perlu koreksi gitu ya. Nah itu di layar ya. Oh sempat tadi ditampilkan ya.
Nanti teman-teman bisa sambil dengerin celotehan ini gitu ya, bisa sambil ngetes terkait tes parenting. Jadi bagaimana kita sebagai seorang parent gitu ya kurang lebih. Nah, balik lagi ke topik tadi. Mungkin tadi sekali di-show-kan aja nggak apa-apa ya kalau ada QR code ya. Teman-teman bisa langsung di-show-kan. Nah, jadi ketika kita menemukan ada masalah di orang ini gitu ya. Pertama kita oke, ini biasa aja, bisa kita selesaikan gitu ya. Nah, baru kemudian kita analisa, kita perbaiki gitu. Jangan kemudian kita nganggap, oh ini biasa aja berarti ya udah gitu ya. Tapi kita perlu touch. Nah, itu mulai apa namanya perbaikan itu terjadi gitu ya. Nah, bagaimana nyambungnya dengan sebagai seorang parents? Ini nge-quotes dari perkataannya Simon Sinek ya. Waktu itu di buku Leader Eat Less. Unik nih judulnya ya. Kenapa leader harus makan belakangan? Nah, itu spiritnya people banget gitu ya. Kita memastikan tim kita itu makan dulu. Kenapa eat? Kenapa makan gitu? Karena makan itu kebutuhan dasar. Kebutuhan mirip seperti rasa nyaman, rasa aman itu dimulai dari kebutuhan dasar gitu ya. Jadi sebagai seorang leader gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan idenya si Simon Sinek gitu ya. Beliau itu belajar dari Amy Edmondson gitu. Jadi beliau profesor di Harvard. Itu ada satu riset dia tentang bagaimana managing people itu terkait membuat psychology of safety. Jadi bagaimana ada lingkaran circle of safety yang di-create dengan membuat psikologi yang nyaman gitu ya. Jadi ketika satu lingkungan dibuat lebih nyaman, lebih kondusif gitu ya, itu anggota timnya akan saling support. Gitu ya. Otomatis ya Mas. Beliau ini hasil riset di Harvard gitu ya. Kita tahu lah itu number one university in the world gitu ya. Itu belajarnya pertama bukan dari manusia, tapi dari kebiasaan hewan. Jadi bahkan dari zaman Brontosaurus dulu gitu ya, untuk mencegah T-Rex itu untuk menyerang mereka, yang dilakukan apa? Mereka bikin circle of safety. Anak-anak mereka ada di tengah gitu ya. Kemudian sekelilingnya adalah yang dewasa. Nah, itu T-Rex mundur gitu ya. Nah, itu banyak terjadi juga gitu ya di ekosistem habitat hewan-hewan sekarang juga seperti itu gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus hadirkan. Karena yang namanya resiko gitu ya, threats gitu ya, itu bisa muncul dari manapun. Nah, kalau spirit kita adalah melindungi gitu ya, anggota keluarga kita seperti para Brontosaurus itu gitu ya, akhirnya apa? Mereka akan saling kompak gitu, nyaman gitu ya. Ada suatu euforia positif. Nah, kemudian kenapa parents like that gitu ya? Yang bisa diimplementasi untuk leadership saat ini adalah ketika kita melihat tim kita gitu ya kakak ya, sebagai seorang anak, tentu kita akan berpikir bahwa memastikan mereka ini harus develop dalam jangka panjang. Sama kayak kita nyekolin anak kita, bukan? Nah, TK terbaik, SD terbaik, selanjutnya sampai terima kampus, kalau perlu dicarikan tempat kerja terbaik gitu ya, agar mereka tuh survive atau diberikan pelatihan bisnis dan sebagainya gitu ya. Kenapa gitu? Karena seorang leader yang berpikir seperti orang tua akan berpikir timnya akan menjadi the next leader gitu ya. Akan menjadi leader terbaik di tempatnya masing-masing. Dan berpikir jangka panjang. Bukan cuma oke, ngejar SO bulan ini berapa, eksekusi bulan ini berapa. Tapi bagaimana membuat supaya beliau ini bisa terimprove di masa yang akan datang. Coba bayangkan bagaimana seorang kita gitu ya, atau mungkin teman-teman JMSBP ngelihat teman-teman mantap gitu ya, manajer TAP. Nah, di situ kan mereka kan akan jadi the next leader, the next future leader gitu ya. Jadi sempatkanlah untuk one on one, ngobrol, ceritakan tentang kita, kenapa kita bisa teman-teman bisa jadi naik sebagai GM gitu ya. Kemudian diberikanlah pelatihan-pelatihan gitu ya, yang kemampuan leadership, kemampuan teknis yang kira-kira mereka ini pasti bakal pakai lah gitu ketika mereka jadi the next future leader. Visinya jangka panjang. Itulah parents. Oke. Berarti kalau ini berarti yang untuk tidak berkeluarga sekalian belajar juga ya Mas Imam ya. Bukan
Bukan tidak berkeluarga, belum berkeluarga Belum ya. berkeluarga. Berkeluarga. Amin. Mas Imam melihatnya gitu banget, saya takut. Oke, berarti tadi apa ya, seperti hubungan antara bagaimana menjadi leader dan juga menjadi orang tua Iya, ya, iya, menciptakan rasa nyaman tadi. Betul. Dan tentunya juga ya sebagai orang tua pada umumnya pasti akan memberikan yang terbaik ya untuk anaknya. Jadi pasti untuk timnya juga dia pasti akan mengupayakan yang terbaik. Betul. Dia akan mempush timnya sebagaimana rupa supaya untuk mempersiapkan juga tim ini sebagai leader yang akan Oke, datang. betul. Gitu ya Mas Imam. Betul. Nah, mungkin Mas Imam, aku juga penasaran nih, kan berarti kalau sebagai leader itu sebagai orang tua, ini kita sederhanakan kali ya. Jadi kita bisa memulai semua itu dari rumah, Mas Imam. Bisa nggak itu Betul kira-kira? banget. Bagaimana sih cara ngerelate-nya? Misal aku bayanginnya kayak, oh di rumah misal cuci piring gitu. Mungkin kita menyontohkan untuk anak kita gitu. Nah, bagaimana sih Mas kita membawa apa ya, keseharian kita di rumah sebagai orang tua tadi Oke. ke pekerjaan itu gimana sih Mas Imam? Oke. Ada satu cerita yang menarik ya. Waktu itu mungkin kakak sempat membaca salah satu tulisan Bang Abi. Yes. Waktu itu di Media Sepakat ya. Terkait bagaimana beliau itu mencoba untuk meletakkan masalah, problem dan sebagainya itu beliau letakkan dulu di sebuah tanaman kecil, pot tanaman kecil, yang kemudian ketika beliau masuk ke rumah, semua masalah dititipkan dulu Oke. di pohon tersebut. Sampai pohonnya itu, kalau Bang Abi kalau nonton pasti bisa menunjukkan gitu, apa pohonnya udah bahkan udah layu sekarang. Saking banyak masalah. Nah, itu ada bagian tips yang menarik ya gitu. Kita bisa belajar dari situ juga gitu ya. Bagaimana kita memanage permasalahan di kantor gitu ya, sampai kemudian di rumah kita bisa lebih rileks gitu ya. Dan sebaiknya juga gitu, kita jangan kemudian menganggap bahwa masalah di rumah bisa jadi juga bawa ke kantor gitu ya. Mungkin ada kawan-kawan, aku juga sempat gitu ya diskusi dengan beberapa kawan yang ada apa namanya potensi perceraian dan sebagainya gitu. Itu sedikit banyak kebawa banget ke kantor gitu. Atau anaknya kena masalah apa gitu ya. Itu terbawa banget di kantor. Jadi itu suatu hal yang sebenarnya manusiawi ya. Yes. Jadi walaupun sebenarnya kita bisa taruh titipkan masalah di satu tempat, tapi pasti namanya manusia ya, manusiawi banget pasti akan terbawa. Yes. Nah, itu gimana caranya gitu ya? Karena hal itu pasti akan terjadi. Let's start from beginning gitu ya. Kita start from basic adalah ya udah paling gampangnya adalah ciptakan keluarga di kedua tempat itu. Oh. Oke. Jadi my first family is my home. Dan aku ketika kantor, aku ada adik-adik aku gitu, ada mungkin ada kakak-kakak aku gitu ya di situ aku nyebut ada anak-anak aku di departemen gitu ya. Jadi at the end kita nih keluarga gitu ya. Ya Mas Aan, semuanya lah gitu ya. Mas Acin dan sebagainya itu memang aku coba set up gitu ya. Kita coba bikin zona yang sebisa mungkin ada rasa keluargaan. Apakah kemudian mereka akan merasa keluarga atau siapapun lah gitu ya? Belum tentu juga. Tapi paling nggak perubahan itu harus dimulai dari kita. Ketika kita men-set up gitu ya bahwa iklim yang mau kita bangun di tempat kerja kita itu adalah you are my family gitu ya. Ya itu dikembalikan kepada kawan-kawan juga gitu. Apakah melakukan yang sama atau tidak? Tapi paling nggak perubahan itu dimulai dari kita. Dan biasanya sih kalau based on research, ketika suatu hal kita mulai sebuah vibes yang positif di satu tempat, lama-kelamaan akan terwarnai gitu ya. Cair ya? Cair, betul. Rasanya seperti itu sih. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika nanti ada beban target dan sebagainya. Take it easy aja, karena target pasti ada gitu ya. Waktu kita masih sekolah pun ada target kan, harus lulus gitu, orang tua ngasih catatan nih harus nilai berapa, harus masuk ITB atau masuk IPB atau UI gitu kan ya. Itu biasa gitu. Ketika mau kerja tiap bulan ada target gitu. Ketika aku di Malaysia ada target juga gitu. Jadi target itu pasti ada. Ya terima aja gitu. Tapi gimana caranya kita untuk do the best aja. Itu sih kawan-kawan. Yes. Oke. Berarti yang aku tangkap ya Mas Imam, berarti sebagai leader atau sebagai orang tua itu kita selain harus pintar ya secara teknis, tentunya kita juga harus secara emosional ya. Nah, betul. Itu kan nggak semua orang bisa tuh Mas Imam. Nah,
Oke, Ada tadi tips and trick nggak? Mungkin Mas Imam selama ini telah memimpin beberapa tim gitu. oke. Nah, balik ke awal tadi Yes. terkait dengan quotes-nya Simon Sinek gitu ya, tentang circle of safety. Jadi ketika kita bisa memberikan rasa nyaman gitu ya kepada teman-teman, maka at the end akan circle akan nyaman. Yang paling harus kita khawatir adalah kita ini leader jadi T-Rex-nya bahkan gitu, ada dalam lingkaran gitu, semua digigit makan digigitin gitu ya. Aku paham banget lah, pasti at the end zonanya bukan akan circle safety. Ya. Nah itu yang pertama mungkin akan coba diulang. Jadi at the end aku suka banget dengan pendekatannya GM kita Bang Abi ketika join Kristen gitu ya, itu adalah kita semua sharing dengan tim. Nah itu bagian sebenarnya untuk create circle of safety tadi. Itu adalah tips yang paling bisa dipakai ya. Ketika kawan-kawan nanti mungkin pindah ke lokasi kerja baru, mungkin teman-teman yang sekarang lagi IJP amin gitu ya, lulus jadi officer atau manager, supervisor di tempatnya, itu bisa melakukan hal seperti itu gitu ya. Jadi at the end, kita sebagai orang baru gitu ya di tempat itu, untuk memimpin tempat itu bisa memberikan pengaruh mencegah zona circle of safety gitu. Nah, kemudian tadi gitu ya, ada tips yang kedua gitu ya. Ketika kemudian kita menemukan tim kita membuat kesalahan gitu ya. Coba bayangkan gitu ya. Kita sebagai ayah, kita menemukan anak kita berbuat salah. Apakah kemudian kita akan pecat dia dari anak kita? Nggak bisa. Nggak mungkin kan, gitu kan. Jadi at the end kita akan melakukan coaching. Yes. Karena sudut pandangnya ayah gitu ya. Betul. Anak kita ini adalah pelindung istri kita ketika kita wafat duluan. Kalau kita nggak menyiapkan anak kita sebaik mungkin, siapa yang akan jadi gitu. Kecuali kalau kamu punya anak laki-laki ya. Yes. Nah, itu siapa yang akan menggantikan peran ayah nih di rumah buat adik-adiknya gitu ya. Buat mungkin istri kita gitu. Jadi butuh seorang laki-laki yang akan melit gitu ya. Dan kalau kita gagal dalam mengekspresikan gitu ya gaya kita sebagai seorang ayah yang bisa dicontoh gitu ya, itu berat ke depannya gitu. Oke, berarti relate banget ya setelah tadi kita mendengar Mas Imam. Ternyata bagaimana jadi leader itu kurang lebih lah bagaimana seperti orang tua. Dan terdengar simpel ya, bagaimana kita jadi leader, kita bisa menciptakan circle of safety tadi. Tapi balik lagi, nggak semua orang bisa sefrekuensi lah istilahnya sama kita. Dan untuk kalau Mas Imam sendiri selama memimpin, aku juga penasaran sih, mungkin kan setelah Mas Imam menciptakan circle of safety itu, kira-kira nggak semua kan Mas yang bisa ikut dengan bergaya kepemimpinan Mas Imam. Kalau ada yang sekiranya tidak sejalan dengan Mas Imam, itu bagaimana sih cara Mas Imam menghadapinya gitu? Kita tadi belajar gitu ya dengan culture Indonesia gitu ya, terkait bagaimana kita mencoba untuk merasa itu biasa aja. Yes. Walaupun sulit nggak sih Mas? Iya sulit. Yes. Everyone make mistake, kita juga make mistake, semua orang bisa melakukan kesalahan gitu ya. Tapi kita anggap ya itu biasa aja, nggak usah dibikin pusing gitu loh. Yang penting kita kan fokus untuk maju ke depan gitu ya. At the end kan misalnya gitu, kita sebagai orang tua kita ingin banget gitu ya anak kita misalnya nggak menikah atau nggak main dengan circle yang negatif gitu kan, misalnya di sini narkoba atau apa gitu sebagainya gitu kan. Ya itu kan sebenarnya bagian dari kita mengeduket mereka. Tapi kalau kemudian ternyata mereka memaksa untuk melakukan itu gitu ya, ya kita terus usaha gitu ya. Tapi kita paling kan menunjukkan sebuah sikap gitu ya yang positif terhadap hal itu. Yes. Betul banget. Oh, berarti memang mindset leader itu dari awal ya Mas Imam. Betul. Jadi bagaimana nantinya juga dari mindset itu Mas Imam ke depannya pasti bisa lebih tenang untuk bagaimana sih cara next step-nya supaya men-solve problem ini gitu ya. Iya. Oke. Nah, kakak mungkin kalau ada yang penasaran boleh nanya di chatbox, udah ada namanya Mang Rudi chatboxnya. Ada Kakak Ade juga nih yang depan layar. Halo Kakak Ade. Halo. Kakak Ade lagi di mana hari ini? Oh, di sini. Lagi berkantor di mana Kakak Ade?
lagi di Bogor Tajur. Tajur aja. Oke, bisa di-show nggak tadi yang QR-nya ya? nah, Oke. ini silakan nih kakak gitu ya. Jadi ini ada sebuah riset dari satu top university di US terkait bagaimana kita sebagai seorang orang tua sudah seberapa mingle kita dengan anak kita gitu ya, seberapa kita make a role dengan teman anak-anak kita gitu ya. Ini bisa dites. Nilainya nanti ada 0 sampai 100. Jadi sekali lagi ya, memang at the end semakin tinggi nilainya itu semakin bagus. Tapi bukan berarti nilai kita misalnya cuma 60 atau 50 itu berarti buruk. Enggak. Itu justru kebaikan. Karena apa? Kita tahu posisi kita di mana sekarang dan ke arah mana kita harus berkembang. Yes, Nah, gitu. Berarti kita harus improve di sini nih gitu ya. Itu penting banget ya kakak gitu ya. Aku termasuk orang yang suka ngajak anak-anak aku itu ke psikolog. Ini kan? Ya, jadi gini, bukan berarti kita tuh ke psikolog pada saat anak kita bermasalah. Tapi kita sering lupa bahwa fungsi psikolog itu adalah memberitahu potensi anak ini di mana, ya kan? Simpel gini aja lah, kita kalau tes ke perusahaan ada yang TPA kan, Yes, tes ada. potensial akademik. Emang berarti semua yang ikut itu bermasalah? Enggak dong, justru mau tahu potensinya. Sama seperti itu. Jadi jangan ragu kakak gitu ya. Kalau kakak sering datang ke dokter, itu kita datang ke dokter tubuh kita, fisikal kita. Tapi kalau misalnya kita datang ke either ke psikolog, ke ustadz dan sebagainya, itu bagian dari bagaimana kita mengetahui sisi internal kita, gitu ya. Nah itu jadi yang bisa aku lakukan nih. Contohnya nih, anak pertama aku Nadia. Nadia ini sekarang lagi di boarding school. Nah, akhirnya aku dapat satu insight menarik gitu ya. Pada usia beliau 3 tahun, akhirnya aku coba gali-gali sempat apakah bisa ke psikolog umur 3 tahun, ternyata belum. Jadi sebenarnya ada usia-usia emas, mungkin di atas 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu ya, itu udah mulai bisa digali lah si anak itu. Sampai kemudian dapat satu insight bahwa ketika aku coba ya di usianya waktu baru masuk, udah masuk SD waktu itu, di awal-awal, beliau ambil psikotes dan abis itu kita orang tuanya akan ngobrol dengan psikolog itu. Dan dapat insight bahwa Nadia itu punya kemampuan polyglot. Dia kemampuan bahasa, menyerap bahasa itu cukup cepat gitu ya. Kemudian ternyata Masya Allah gitu ya, IQ-nya 138. Tinggi banget. Itu tinggi banget gitu. Makanya aku juga wah, biasanya kalau tinggi gini cara managingnya harus spesial nih gitu ya. Nah ini jangan sampai potensinya itu tidak sanggup lah kita sebagai orang tua untuk maksimalisasinya. Kemudian yang kedua, ada potensi orang yang IQ-nya kadang agak tinggi bisa jatuhnya nyeleneh. Gitu ya. Kalau mungkin kakak nonton film apa tuh yang bom nuklir ya? Aku lupa. Oppenheimer. Itu Netflix ya, jelas ada. Nah, ya, jadi pakai benolnya untuk beli Netflix supaya revenue digital naik. Jadi di film itu gitu ya, di film itu digambarkan ada satu rekannya itu yang at the end itu punya kepintaran yang seimbang dengan Oppenheimer gitu ya. Tapi sampai tahun 1943 gitu ya, sudah ada kejelasan bahwa Nazi Jerman itu nggak akan ngebangun senjata bersama massal. Jadi nggak ada gunanya nih proyek ini dilanjutkan. Akhirnya satu temannya itu resign gitu ya, keluar dari proyek itu. Aku lupa namanya siapa. Oppenheimer terlanjut gitu ya, sampai akhirnya sebuah bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Yang akhirnya ratusan ribu orang meninggal gitu kan ya. Dan kemudian Oppenheimer merasa sangat bersalah gitu. Nah, itu dua orang pintar gitu ya. Tapi ada satu orang yang mungkin punya alarm. Alarm terkait dengan akhlak ya. Akhlak Tuhan. Kayak BUMN. Jadi kayaknya ini nggak bakal bahaya ini. Akhirnya memutuskan untuk oke, aku nggak ambil itu. Dan akhirnya Oppenheimer harus menanggung ya beban itu ya. Beban ini seumur hidupnya. Gitu. Nah, karir satu hal gitu ya, tapi mungkin di situ ada satu pengambilan keputusan yang sangat clear.
Dan itu yang mungkin bakal penting banget gitu ya buat anak-anak kita gitu ya, ketika dia punya alarm gitu ya di situ gitu ya, at the end eh, potensinya termasuk potensi akademiknya di IQ-nya itu bisa maksimal gitu ya untuk kebaikan itu sih. Yes. Oke, berarti memang benar-benar leadership. Berarti Mas Imam juga kan imam ya dalam keluarga Mas Imam. Masya Allah. Dua imamnya, imam dalam keluarga Mas Imam juga. Nah, tadi aku juga penasaran, Mas Imam itu kan berarti sambil punya anak sebagai menjadi ayah juga, otomatis Mas Imam juga pertama kali dong jadi ayah gitu ya. Jadi berarti otomatis Mas Imam juga sambil belajar juga menjadi orang tua. Betul, betul. Gitu. Nah, itu bisa juga nggak sih Mas diterapkan dalam pekerjaan bahwa oh leader juga sambil belajar nih, gitu. Bisa nggak sih Mas? Betul banget, betul banget. Coba kawan-kawan ya, rewind masa hidup kecil kawan-kawan. Ingat nggak momen ketika misalnya kawan-kawan digendong sama ibu, digandeng ketika jalan ke suatu tempat gitu ya. Rasakan sensasi itu gitu ya. Biasanya teman-teman akan merasakan suatu ada frekuensi kenyamanan. Nah, itu yang mungkin bisa dibangun pertamanya. Jadi ketika kemudian nanti teman-teman relate gitu ya mau belajar menjadi seorang leader gitu ya. Coba pikirkan bagaimana seorang ibu melit kita waktu kita masih kecil, gandeng tangan kecil kita untuk ke satu tempat. Nah, dulu waktu itu ibuku misalnya suka ngajak aku tuh ke toko buku gitu ya. Aku masih ingat banget gitu ya. Persis ya? Persis. Persis banget momen-momennya. Waktu ke Gramedia, waktu sempat ke bahkan ke beberapa tempat jual buku second gitu loh di daerah Senen, proyek Senen itu. Aku juga pernah masih inget gitu ya. Naik Metro Mini gitu ya. Kalau di Jakarta kan mungkin kawan-kawan tahu lah yang namanya Metro Mini zaman dulu lah ya. Itu aku masih ingat banget gitu ya. Nah, itu start from you. Itu kenapa kita sering mulai kan teori gini, kalau kita mau merubah apa? Start from you. Loh, dari mana ya? Aku ya gini gitu ya. Nah, udah paling gampangnya coba balik lagi ke masa lalu ketika kita masih kecil. Momen itu pasti akan bisa ngebantu kita untuk starting kita dari mana. Itu sih. Jadi at the end kalau kita misalnya masih muda gitu ya, kemudian dapat amanah gitu insya Allah, ya udah. Bawa rasa safety itu ke diri teman-teman dan nggak lama kemudian pasti itu akan nyebar ke tim. Gitu. Oke. Emang nggak mudah ya Mas Imam menjadi leader. Tapi tadi kata Mas Imam semuanya di sini leader. Saya juga berarti bisa ya jadi leader. You are leader. Oke. Ini saya boleh isi parenting style ini nggak? Walaupun belum jadi parent, boleh. Boleh banget. Oke. Jadi benar ya ternyata memang semuanya itu dimulai dari keluarga. Kayak tadi yang Mas Imam sampaikan di awal, bagaimana masa lalu kita, tentunya itu yang membangun kita sekarang, dan juga itu yang membentuk vision kita ke depannya. Bagaimana kita di dunia kerja itu tentunya terbentuk dari kita bagaimana waktu dulu sih waktu masih kecil, waktu dididik oleh orang tua kita gitu ya Mas Imam. Oke, dan aku juga penasaran sih Mas, kalau misalnya Mas Imam tentunya pasti banyak belajar kan dari timnya, misal kayak ini memang Simon Sinek atau mungkin tadi Bapak Sosiologi Indonesia tentunya pasti punyalah konsep-konsep yang pakem bahwa oh leadership itu seperti ini, manusia itu seperti ini. Tapi saat konsep itu terbentuk, untuk saat prakteknya pasti berbeda kan Mas di lapangan bagaimana? Ada nggak sih selama Mas Imam itu memimpin, kayak tiba-tiba aduh ada hal baru nih gitu, yang kira-kira aduh nggak ada lagi buku untuk kita belajar gimana ya cara saya solve problem ini gitu. Ada nggak Mas kayak masalah baru yang Mas Imam hadapi saat menjadi leader? Ada mungkin contoh kasusnya, mungkin bagaimana semua menghadapinya tentunya. Jujur ya, challenge yang salah satu yang paling berat itu pada saat di Malaysia itu memang berat banget. Kita ngadepin sekian tim kita minta pulang semua ke Indonesia. Itu amazingly, aduh ya, buat seorang Indra Gustamam gitu ya, kemudian harus berhadapan dengan sekian banyak orang, bicara one on one dan sebagainya, itu nggak mudah gitu ya. Nah, itu harus kita tunjukkan gitu ya, dan kita empatik gitu ya
Tapi sebenarnya mereka juga bisa bilang, ya Bapak nggak masuk penjara, gitu kan. Kita yang masuk. Kita yang masuk gitu kan. Nah, itu nggak gampang emang. Makanya kan banyak tips-tipsnya lah untuk buat kita untuk nyaman. Apakah kita ada langganan roti canai gitu ya, memang kita suka gitu kan. Great Sesimpel ambience itu ya, gitu. Mas. Ya mulai dari hal kayak begitu gitu ya. Jadi kita kemudian bisa jadi ada chemistry, mungkin lebih udah relax. Jangan masuk ke inti masalah sebelum kita memastikan bahwa udah relax dulu, gitu ya. Kalau masih panik, masih marah gitu ya, terhadap situasi dan sebagainya, nggak bisa. Jadi kita harus pelan-pelan gitu ya, create itu. Dan kemudian case yang kedua itu waktu ketika aku di PNT. Waktu itu kenyataannya, jadi kita jualan big data. Jadi produknya itu nggak ada. Mungkin kakak tahu sekarang ada namanya M-Site. Nah dulu waktu pertama kali produk M-Site ada gitu, itu aku orang yang pertama di situ waktu itu bareng dengan 2 orang pro hire dari Nielsen. Keren banget. Satu mantan direktur operationnya salesnya di Nielsen itu jadi DM di situ gitu ya. Kemudian ada satu manajer yang dari Nielsen juga gitu ya. Dan mereka ini sangat smart gitu ya. Dan walaupun sudah dinakodai oleh orang-orang yang hebat seperti itu gitu ya. Selama 6 bulan pertama aku di sana itu jualannya masih 0. 6 bulan. 6 bulan masih 0. Dan pada satu ketika di bulan kelima itu ada acara ulang tahun Telkomsel ya. Waktu itu mungkin teman-teman masih ingat ya, di Sensi. Nah waktu itu aku pulang bawa motor waktu itu kan, mau balik ke kantor mau nyiapin proposal buat klien besok. Tiba-tiba ada satu mobil melintas dari Golf Senayan, itu melintas vertikal. Kalau jalan kan mungkin horizontal, jadi dia begini nih. Yes. Kena lah aku, hajar, motorku rusak parah. Tanganku mungkin ada bekas di sini, ada bekas operasi pen. Ya, tanganku patah. Pada saat kondisi mau penilaian di akhir bulan ke-6, nah di momen itu adalah masalah leading other people itu satu hal, tapi how to you lead yourself itu berat banget. Kondisi tertekan, pas mau penilaian masuk rumah sakit pula gitu kan, babak belur gitu kan. Betul banget. Nah, at the end gimana kakak gitu ya. Disitulah akhirnya kita sebagai manusia itu mengenolkan diri. Aku merasakan banget sebagai hamba Allah gitu ya. Kalau udah kayak begitu apalagi mau gimana juga nggak mungkin. Pada saat kita gercep-gercep yang bikin materi presentasi, ngantri di meeting untuk mau presentasi, nunggu di lobi kayak di sini kan ya. Iya supaya kliennya kapan waktu buat kita waktu presentasi gitu kan. Itu aja masih 0 gitu ya. Gimana nih kondisi terbaring di rumah sakit gitu. Itu pasti rasanya gimana? Minus lagi Mas, bukan 0 lagi. Iya, minus ya benar. Nah, itu kita bagaimana mengkosongkan diri, mengenolkan diri. Etienne aku udah ya Allah ya udah, kalau memang aku tidak diluluskan, ya itu memang yang terbaik buat aku. PJ aku lah waktu itu yang diluluskan dan sebagainya. Dan ternyata gitu ya, uniknya gitu ya, pada saat udah lewat nih sekitar semingguan lah di setelah di rumah sakit, kemudian di rumah tiba-tiba GM-ku nelfon, "Nah, rumah lu yang mana?" Wah, berarti udah deket nih. Ya udah ternyata gitu ya, GM-ku itu masuk ke rumahku ya, ketemu sama istriku, ngobrol-ngobrol. Langsung karena aku nggak bisa ya karena kondisinya lagi terbaring gitu, dia sampai naik ke lantai 2, datengin ke rumahku, selain bawa oleh-oleh, bawa surat kelulusan. Yes. Jadi ternyata beliau bilang gitu, waktu itu kan buffet ya, VP-nya itu melihat bahwa performance satu hal, tapi attitude yang lain. Nah, beliau tuh melihat yang nomor 2 itu. Gitu ya. Karena memang at the end semua orang sudah melakukan sebaik mungkin, bahkan mereka yang pernah di Nielsen, pernah jadi top salesnya di Nielsen, nggak berhasil jual ini, gitu ya. Dan karena ada faktor itu gitu ya yang dilihat,
akhirnya alhamdulillah aku diluluskan gitu ya. Itu baik banget lah Allah gitu ya buat aku gitu ya. Jadi itulah kawan-kawan gitu ya. Jadi kita udah berusaha yang terbaik, tapi kondisi kemudian membuat kita handbrake. Tapi yakinlah itu pasti yang terbaik dan itu yang terbukti pada case itu. Alhamdulillah. Yes. Berarti memang itu balik lagi rezeki ya Mas, balik lagi ke Allah ya Mas Imam. Yes. Karena kalau dipikir-pikir nggak masuk akal Nggak gitu. usah. Ya aku lihat banget sampai aku pas tanda tangan kelulusan aku gitu ya waktu itu aja. Aku pakai tangan kiri, kan tangan kanan aku nggak bisa. Oh iya. Dan itu tanda tanganku udah berantakan banget, nggak jelas apa lah itu kan. Tapi tetap jadi kan lulusnya. Betulan ya. Wah, berarti memang perjalanan jadi leader tuh benar-benar nggak ada yang lurus aja gitu ya Mas. Ya, Belok, insya belok, Allah. belok, belok. Menukik, naik, Betul. turun gitu. Jadi teman-teman nanti yang ketemu kendala punya masalah apapun gitu ya, masalah itu bisa timbul dari lingkungan kerja, gitu, dari keluarga, dari mungkin teman-teman, atau kondisi kita pribadi gitu ya. Satu hal sih ya, ketika kita punya pegangan gitu ya, dan pegangan itu adalah Maha Pencipta, Yes. insya Allah tuh semua tuh jadi kayak kok ringan banget ya. Yes. Seseringan awan lah masalah apapun. Oke. Berarti memang balik lagi how to lead yourself ya Mas Yes, Imam. yes. Gimana cara kita menciptakan mindset untuk menghadapi ya hidup tuh ini rentetan masalah ya Mas Imam. Bagaimana pintar-pintar kita menghadapinya. Oke. Aku juga penasaran sih Mas Imam kan pasti sering baca buku dan juga tentunya banyak bertemu leader-leader hebat di Telkomsel mungkin dan juga di luar Telkomsel. Mas Imam punya nggak sih apa ya someone that yang Iman look up to banget gitu? Oke. Either mungkin dari ibu mungkin atau mungkin seseorang yang besar. Ada nggak sih Mas Imam? Nah itu udah kesebut. Oh benar. My best leader is my mom. Oke. Ya itulah. Anak laki-laki itu biasanya gini, ada satu teori psikologi yang mengatakan bahwa anak laki-laki itu biasanya terbentuk dari kapasitas seorang ibu. Yes. Anak perempuan sebaliknya. Ayah. Dia butuh figur ayah gitu ya. Nah ini yang aku belajar banget dari ibuku gitu ya. Ya ibuku tuh the best mom. Mungkin semua orang akan bilang hal yang sama gitu. Yes. My mom is the best mom. Dan itu nggak main-main gitu ya. Karena memang peran seorang ibu di sini yang mungkin kakak-kakak yang jadi ibu buat anak-anaknya gitu ya. Itu pasti kalau sadar gitu ya bahwa mereka akan jadi apa tergantung kalian anak laki-laki kayak aku gitu ya. Itu tergantung sama ibuku gitu ya. Bagaimana ibuku tuh termasuk orang yang sangat sabar banget gitu ya. Jadi aku banyak belajar tentang bagaimana kesabaran, punya banyak masalah. Aku tahu masalah ibuku banyak banget. Beliau juga dokter gitu ya, praktek. Bapakku dokter juga gitu ya, dan ibuku ini itu selalu menyisipkan waktu berharganya itu untuk anaknya. Bahkan berapa kali gitu ya beliau percepat prakteknya gitu ya, khusus buat nemenin anaknya, nganterin ke toko buku gitu ya, ngajakin ke kolam renang untuk berenang gitu ya dan sebagainya. Itu membentuk aku sih gitu ya. Ini yang makanya ketika leader gitu kita contoh dari siapa gitu. Kalau aku pribadi gitu ya, yang paling bisa most admire pastinya kan Rasulullah lah ya, Nabi Muhammad SAW. Banyak banget lah contoh. Beliau pernah menjadi seorang pimpinan, pernah dipimpin gitu ya, menjadi seorang ayah juga pernah gitu ya. Banyak banget hal yang bisa kita pelajari. Cuma figur yang bisa kita lihat gitu ya, itu adalah ibu kita. Coba di momen ini teman-teman coba pandang lagi lah, ingat lagi lah di mindset teman-teman wajah ibunya. Jadi ini yang kemudian aku kemarin sempat introspeksi gitu ke diri aku gitu ya. Aku kan memang orang tuaku ada di Jakarta ya, jadi aku sering tuh visit weekend gitu ya. Nah di momen itu gitu ya, aku kebetulan ibuku tuh minta bantuan untuk ngambil foto aplikasi buat ngurus semacam BPJS gitu lah. Kan bapakku kan kedokteran di FKUI, pegawai negeri juga gitu ya. Alhamdulillah waktu terakhir kelulusannya sebelum meninggal beliau kan guru besar ya di FKUI.
itu harus diurus lah gitu ya, masalah pensiunan dan sebagainya gitu ya. Nah waktu itu aku ngambil foto ibuku, aku lihat kok ibuku udah setua ini gitu ya, udah banyak keriputnya gitu ya. Itu kemudian jadi self reflection banget gitu ya. Aku kayak harus lebih sering ketemu ibuku gitu ya. Makanya the most admired leader bagiku ini sudah dalam kondisi renta, dan aku harus bisa menjadi orang terbaik buat dia gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ibunya masih masih hidup gitu ya, masih sehat, banyak bersyukur gitu ya, banyak bertemu gitu ya, manfaatkan waktunya agar nantinya tadi itu balik kita lagi lah gitu. Nah, tips-tips leadership itu nggak cuma ikut pelatihan ini atau apa gitu ya. Itu bagus gitu ya buat tips and trick, tapi how to create you as a leader. Kembali ke ibu. Itu akan merasakan zona nyaman tadi ya, circle of safety. Dan itu ya kalau kita udah kebawa kemana-mana enak. Betul. Itu sih. Oke, ini aku sudah berkaca-kaca ya. Mas Imam juga sudah berkaca-kaca. Keinget ibu ya Mas Imam. Pastinya dong. Ya mungkin ya berarti masih ke Jakarta. Aku lagi komitmen kan untuk tiap weekend untuk paling ke Jakarta. Kalau nggak weekend paling di hari biasa lah seperti ini. Nggak jauh juga kan ya? Sekarang balik. Aku ajak ibuku Oh, sini. Bogor. Bogor, Malah lebih enak ya Mas Imam. benar. Betul. Oke, jadi tadi yang kakak bahwa leader itu ya nggak perlu lah kita maksudnya mengidolakan yang di luar sana gitu. Ternyata dari rumah, baik lagi tadi ya bahwa leader how to be a good leader bisa lihat dari orang tua kita sendiri. Dan tentunya Mas Imam juga berada di titik ini, di sini tentunya pasti dengan didikan orang tua Mas Imam, semangat mereka, bagaimana mereka menyampaikan visi-visi mereka kepada anak-anak mereka. Mas Imam anak keberapa kalau boleh tahu? Anak ketiga, anak Ketiga. bungsu. Oh, Wajar jadi- anak bungsu paling di Di saya, anak bontot ya. Botol. Kakaknya laki-laki juga. Kakak aku yang pertama Mas Heri gitu ya, beliau tuh lulusan Fakultas Hukum UI gitu ya, laki-laki. Yang kedua itu perempuan gitu ya, sempat ngambil spesialis di kedokteran UI, Mbak Nurul gitu ya. Nah, aku anak ketiga ya. Oke. Berarti kita tahu Mas Imam itu keluarga UI. Oh, dari awal tuh dipikir Mas Imam orang Jawa atau orang mana, ternyata orang Jakarta asli loh. Oh enggak, aku memang ibuku orang Jawa, orang Solo. Oh, Iya, tapi orang Solo. udah menetap di Jakarta gitu ya Mas Imam. Jakarta. Oke, tuh. Jadi hari ini kakak selain kita juga melihat perspektif Mas Imam bagaimana melihat leadership itu sendiri, kita juga tentunya lebih mengenal Mas Imam nih, gitu. Nah, baik untuk kakak, tadi untuk yang ngisi parenting style boleh di spill mungkin tadi dari 1 sampai 100 ya Mas Imam? Iya betul. Ada yang ininya berapa KKM-nya? KKM 70 mungkin ya? Atau Ada 80? nanti coba lihat kakak lihat gitu ya. Di show juga nggak apa-apa, ada halaman keduanya itu ada hasilnya. Oh, Ini ada teman-teman nggak usah hasilnya. dikasih lihat ke sini hasilnya berapa nilainya, nanti bisa lihat di layar. Oke, coba sambil tunggu kita showing kakak. Mungkin aku ada pertanyaan sih, agak penasaran juga ya Mas Imam. Kayak kakak dari tadi Mas Imam tuh mention bahwa bagaimana sih leader itu menciptakan circle of safety tadi, atau mungkin zaman sekarang zona nyaman kali ya Mas Imam. Sedangkan mungkin mungkin dari aku lihat, aku juga masih baru bekerja, mungkin kakak di sini juga udah lama bekerja ya, tapi mungkin dari perspektif aku melihat bahwa kita tuh ada dorongan untuk ayo dong, lo keluar dong dari zona nyaman gitu. Sedangkan tadi bertabrakan dong dengan apa yang Mas Imam sampaikan tadi, bagaimana cara kita memulai dari people dulu, kita membuat mereka nyaman dan tentunya ke depannya mereka akan bisa kerja. Tapi ada yang bilang keluar dong dari zona nyaman. Untuk apa? Tentunya untuk kita nge-push diri kita, mungkin nge-push tim kita. Nah, untuk leader itu kan pasti punya seperti punya hak prerogatif untuk bagaimana sih kita menciptakan bagaimana menciptakan environment kerja itu sendiri. Mas Imam setuju nggak sih bahwa oke, kalau kita mau tim kita lebih improve, lebih ngegaspol, kita menciptakan zona zona tidak nyaman tadi, untuk bagaimana kita lari terus nih jadinya, jadi nggak nyaman, nggak nyender, nggak santai gitu. Itu menurut Mas Imam gimana? Penasaran sih Mas Imam. Sambil nunggu kakak sharing psikologi tes nilainya berapa ya? Ya, bangga-bangga.
Gini, jadi itu suatu hal yang sebenarnya kelihatannya bertabrakan ya, Yes. tapi sebenarnya enggak juga. Oh. Banyak yang bilang kita harus keluar dari zona nyaman, Betul. zona nyaman gitu ya. Jadi gini, nyaman itu beda dengan safety. Oke. Safety itu rasa aman, Oke. rasa dilindungi. Nah, gitu. Mungkin teman-teman GM SPP di sini kemarin kan sempat kan ikut meeting bareng di Eastern. Aku ngambil contoh yang paling dekat aja lah gitu ya. Nah, pada saat itu teman-teman ingat gitu, tiba-tiba 40 menit pada keluar semua meetingnya. Ternyata ada masalah terkait dengan subscription gitu ya. Apa namanya? Sebenarnya kita udah langganan gitu, cuma ada permasalahan bukan di kitanya, tapi di Zoom-nya. Kenapa kok nggak diperpanjang otomatis gitu ya? Dan itu ada salah satu tim kita, gitu, tim terbaik kita gitu, Dimas gitu ya, yang secara gentle ngakuin dia minta maaf dan sebagainya. Dan pada saat momen itu aku sampaikan ke beliau gitu ya, tenang aja Dim gitu ya. Ini masalahnya adalah aku yang tanggung jawab. Yang penting adalah kalau kemudian kejadian ini, ketidaksengajaan ini membuat Dimas menjadi semakin improve, semakin teliti, dan semakin dewasa dalam melihat segala sesuatu pada kesalahan tentunya. I'm willing ini terjadi, dan ini adalah tanggung jawab aku. Udah. Jadi ketika kemudian tim kita merasa bahwa mereka di cover, gitu ya, dalam arti ya udah kalau misalnya target nggak achieve, ya silakan, misalnya senior akan blame on me, I'm accept that, gitu ya. Itu yang membuat tadi gitu ya, zona nyaman itu menjadi zona dedikasi. Itu yang aku rasakan karena aku pernah menjadi tim ketika leaderku protect aku akan dedikasi habis-habisan. Yes. Dan tadi zona tidak nyaman itu di-create secara alami. Dan orang yang melakukan do the best dedikasi atas dasar aku tuh happy banget gitu ya. Aku tuh seneng banget di sini gitu ya. Aku merasa diprotek di sini. Itu jauh lebih nyaman. Jauh lebih semangat dibandingkan dengan dipaksa-paksa. Itu sih. Ya, tapi ini sekali lagi ya tadi aku di awal udah ngasih statement poin 2 bahwa ini belum cocok nih dimanapun atau belum cocok di setiap orang gitu. Tapi ini memang yang coba aku praktekkan dan aku merasa sampai saat ini sih it works ya. Oke, baik kakak, kita sambil lihat layar akan ada hasil parenting style psychology. Kita lihat. Nah, kakak bisa lihat ya. Itu ada beberapa gaya parenting gitu ya. Kakak bisa lihat di sini. Nah, di sini ada yang mau spill nih. Nilainya berapa? Aduh. Ada yang spill dong kakak. Maksimum. Oh, siapa ini? Boleh. Oh, Kak Ade, siap. Berapa nilainya? 64. 64. Oh, siap. Siap, 64. 64 itu berarti masuk kategori Hangat tapi tegang. hangat. Wih. Nih. Kade, ternyata seorang yang sangat hangat. Saya merasa hangat, tapi bukan karena bau napasnya yang hangat ya. Tapi beliau leader yang hangat ya. Tapi tegas tadi ya. Ini menarik ya gitu ya. Angka 64 ini gitu ya terkait dengan jadi kalau masuk kategori itu 64 itu udah masuk ke autoritatif. Nah gini, ini menarik teman-teman ya. Kita kan sering dulu waktu masih muda gitu ya, sering di brainwash bahwa orang tua di Amerika tuh jauh lebih fleksibel dari kita, lebih keren lah. Anak-anaknya lebih lebih fleksibel, lebih membiarkan mereka jadi apa gitu kan ya. Betul. Sedangkan orang timur, ya bukan cuma Indonesia ya, tapi kalau kita bicara soal orang-orang teman-teman, kalau aku kan tinggal di daerah dulu kan Kemayoran, Sunter, banyak teman-temanku tuh dari kategori Tionghoa, aku sering main sama kawan-kawan itu gitu ya. Nah, mereka itu sangat ketat gitu kan, bahkan lebih ketat daripada orang Indonesia. Ya, jadi kalau bicara Jepang, Chinese gitu ya, itu jauh lebih ketat dibanding orang Indonesia. Nah,
ternyata gitu ya, ini riset yang dilakukan oleh orang Amerika sendiri, gitu ya, menyatakan bahwa yang bagus itu justru yang autoritatif. Gitu ya. Jadi bukan yang membiarkan permisif tuh. Permisif bisa kakak lihat kan? Itu warnanya kuning ya di tengah ya. Permisif tuh, oh kamu apa? Oh silakan. Gitu. Kamu mau jadi LGBT silakan. Gitu. Iya, Betul. ternyata mereka di sana hasil risetnya gitu ya. Itu enggak itu yang terbaik gitu. Yang terbaik itu adalah yang otoritatif gitu ya. Bukan otoritarian juga ya. Yang sekarang udah lihat kan otoriter, ini nggak boleh itu nggak boleh. Nah, otoritatif itu adalah seorang orang tua yang mampu memberitahukan ketika anak kita salah, tahu remnya gitu. Ini sering aku sampaikan pada saat ngobrol-ngobrol sama istri aku gitu ya, sama Iftah ya. Aku bilang, ya udah biarin aja lah mereka main gitu ya. Selama itu tidak berbahaya buat mereka. Misalnya contoh bermain di pinggir jalan itu berbahaya, Betul. nggak boleh Yes. gitu ya. Atau dia melakukan sesuatu di belakang berontakin gitu kan ya, tanah muncrat di mana-mana gitu. Selama itu nggak berbahaya buat mereka, jalankan gitu ya. Jadi itu gaya-gaya yang sebenarnya otoritatif. Kenapa otoritatif itu jadi menarik? Dan menurut riset dari US itu terbaik gitu ya, sebagai kita, sebagai orang tua ataupun sebagai leader. Jadi akhirnya tim kita itu merasa punya zona ruang gitu ya untuk ide baru, untuk ekspresi baru gitu ya. Dan kita hadir pada saat untuk meluruskan mereka. Otoritatif itu juga hadir di awal, ngasih kejelasan arahnya ke sini, targetnya segini. Kemudian biarkan mereka melakukan gitu ya. Nah, kemudian at the end ketika mereka berbuat salah dan kemudian melakukan sesuatu, kita hadir juga di situ. Mencegah mereka juga kemudian untuk jatuh ke titik yang bahaya. Itu yang makanya kita hadir di situ. Makanya punten banget kemarin kita hadir di sering banget lah sama teman-teman GMSBP gitu, sering ngingetin gitu soal jangan sampai nota atau Kevi keluar gitu. Itu alhamdulillah tuh. Thank you buat kawan-kawan GMSBP sampai saat ini. Eastern masih zero accident gitu ya. Ini teman-teman Eastern semua nih, teman-teman TMCB juga udah menjaga banget lah, para manajer branch juga. Ini udah kita pertahankan terus kawan-kawan gitu. Nah, ini gimana coba ada kawan-kawan ada yang mau share lagi? Hasilnya gimana? Ada Saya Mas- 69, Pak. Wah, siapa itu? Farhan, Pak. Wih, itu apa? Lebih tinggi berarti ya? 69. Lebih Oke. hangat, lebih hangat. Lebih hangat. Itu gaya Apa? Bang Farhan, itu Makin ke gaya. atas makin panas. Oh, ada Bang Ganjang ya. Bang Ganjang berapa nih? Wah, Bang Ganjang? Ganjang. Gaya favorit Bang Farhan itu, bukan. Waduh, parah. Iya, Aku iya, lebih iya. parah sih, lebih otoritatif di awak 75, Wak. Wow, keren. Iya. Jadi tadi kawan-kawan jadi keren lah Pak. Hasil nilainya Bang Ganjang setinggi nilai FPL-nya. Oh, nomor 1 sekarang ya di Liga ya. itu nunjukin sebenarnya kita dalam posisi ya teman-teman semua dalam posisi yang udah cukup oke gitu ya sebagai seorang ayah. Di sini juga ini berlaku untuk ibu ya. Aku ambil tes ini, aku ngambil, istri ngambil. Jadi aku bisa tahu nilainya mana yang lebih tinggi. Jadi siapa yang jadi good cup, siapa yang jadi bad cup. Nah, karena gini, nggak selamanya kita bisa main di otoritatif. Kadang-kadang kita otoritarian gitu ya. Harus sedikit di tangan besi gitu untuk kes-kes tertentu. Kayak misalnya nih besok nih atau seminggu lagi anak kita itu ujian nasional. Karirnya itu tergantung dari momen itu. Nggak apa-apa. Kita jadi seorang otoritarian waktu itu gitu ya. Nah, jadi makanya sebenarnya angka yang nggak terlalu tinggi itu bukan berarti jelek juga. Berarti dia bisa fleksibel main dua kaki. Nah, cuma memang tadi, jadi kita tahu nih improvement kita kemana. Gitu ya. Kalau mungkin kita yang sangat otoritatif ya di angka 95 bahkan gitu ya. Dia kadang-kadang perlu belajar untuk menjadi seorang yang otoriter gitu. Atau yang tahu mau nilai kita otoriter, kita harus tahu bahwa kita harus belajar permisif agar pelan-pelan nanti kita bisa ke arah otoritatif gitu ya. Itu sih teman-teman. Ini nilainya kawan-kawan oke sih. Jadi sekali lagi nggak ada yang salah di sini ya. Tapi paling kita tahu standing point kita di mana. Nah,
Yes. Izin Pak Imam, barusan saya juga nge-share ke istri saya. Wah, mantap. Saya nge-share ke istri saya dapat 60, saya dapat 69 gitu. Wah. Ini Istri yang contoh-contoh mana? suami-suami takut istri. Karena istri lebih otoriter. Gimana? Tapi nggak apa-apa, Kang Farhan. Ini berarti bisa bagi peran gitu ya. Kang Farhan menjadi seorang yang lebih dialogis gitu ya. Istri bisa lebih ngegas nih kalau anak-anak di rumah lagi malas belajar atau malas ngaji atau apapun itu. Mas Ya, Imam jadi boleh nanya nggak? saya bertanya tentang Pak. Mangga. Mas Imam mau nanya dong. Siap. Terkait jadi orang tua. Yang pertama setiap orang tua itu kan merupakan anak dari orang tuanya ya. Siap. Yang kedua, yang orang tua tuh ada yang tipikal seperti orang-orang luar negeri atau yang pernah kita nonton di Instagram lah ya. Orang tua kayak Nikita Willy saat anaknya berbuat salah atau sakit mungkin dia cuma bilang, Hani, are you okay? Nah, kan gitu kan. Tapi kebanyakan orang tua di Indonesia waktu batuk pilek langsung digas. Nah, tuh es terus gitu kan. Kalau jatuh misalnya dibilang makanya jalan tuh pakai mata, gitu loh. Artinya eh, banyak banyak kondisi yang menyebabkan kadang satu emang karena budaya ya kan jadi membentuk karakter anak dan anak itu jadi orang tua. Kedua mungkin memang karena ada faktor eksternal lah. Mungkin bisa jadi karena secara ekonomi dia sudah cukup mapan nih ya. Jadi secara stres mungkin tidak begitu besar. Jadi saat anaknya mecahkan piring dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa ntar kita beli baru lagi gitu. Berbeda dengan orang tua yang mungkin punya kehidupan ekonomi yang di bawah rata-rata saat anak dibuat masalah bukannya ditenangkan malah menjadi-jadi orang tuanya. Nah kalau berkaitan dengan pekerjaan kita juga gitu kan, eh bagaimana sih misalkan untuk memfilter lah ya kita mau coba untuk mengambil yang terbaik dari yang terbaik ya kan pola yang seperti otoritatif atau ya mungkin mix style lah ya kadang kita harus tegas kadang kita juga harus bisa santai lah sama timnya kita gitu kan nah cuma kadang ada faktor eksternal lah ya yang menyebabkan kita tuh menjadi sedikit eh apa namanya sedikit otoriter mungkin ke tim gitu kan mungkin ada tekanan-tekanan atau stres-stres tertentu yang menyebabkan kita jadi mama atau bapak-bapak orang Indonesia pada umumnya langsung ngegas gitu kan tadi info di awal itu yang masih mau sampaikan Bang Abi kalau pulang itu ngomong sama pohon sampai pohonnya layu dicurhatin kayak gitu. Nah, maksudnya bagaimana sih kita jadi orang tua atau jadi leader ya untuk bisa memfilter faktor eksternal sehingga kita bisa tetap membuat ruang yang nyaman bagi anak-anak kita, tim kita di kantor, biar mereka tidak tidak serta-merta merasakan dampak dari faktor eksternal yang kadang kita sebagai orang tua aja udah bingung nih harus mau ngapain gitu kan. Ya mungkin bisa kebawa suasana itu gitu loh. Nah gimana sih Mas Imam kiat-kiatnya gitu misalkan ya kalau jadi orang tua bule ya udahlah gitu kan mereka udah mapan lah atau nih kita Willy kayak gitu kan. Iya, Nah iya. kalau orang tua kayak kita gini yang kadang udah pusing cicilan gitu ya. Pusing duluan tengah bulan udah anak buat masalah tambah digas lagi anaknya kayak gitu lah. Nah mungkin ada kiat-kiat khusus nih dari Mas Imam. Oke, Gini. Mas Imam, punten berarti ini kan ada mau Jumatan. Jadi terima Oh. kasih Kak Kade pertanyaannya. Oke. Jadi ini mungkin Mas Imam nanti bisa menjawab pertanyaan Kak Kade, tapi juga sekalian closing statement Oke. untuk acara hari ini. Silakan Mas Imam. Oke, thank you ya Kade. Ini yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena memang Kade ini kan udah leader yang udah banyak masa makan asam garam. Wih. Dan gini, Kang Kade gitu. Kalau aku dalam menghadapi ketidakpastian gitu, jadi faktor eksternalnya lebih kuat gitu dibandingkan internal kita gitu ya. Ya, satu hal yang pertama aku lakukan ya tadi yang dilakukan ya. Kosongan gelas ya, seperti apa kembalikan kepada Allah. Oke, ini kan theoretically apa sih gitu ya? Kita balik yang kedua. Yang kedua adalah ada namanya sebuah tips yang namanya stoicism, stoik. Jadi
bagaimana kita fokus pada hal-hal yang under our territory, gitu ya. Gimana caranya supaya gini, kalau kita ingin melindungi anak kita, gitu ya, dari bahaya, misalnya mau nyebrang, gitu ya. Ya udah, kita nggak pernah tahu nih. Faktor eksternal lebih kuat. Orang ngebut-ngebutan, orang banyak, metro mini, motor dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah, ya udah, lingkungan kita apa? Mungkin kalau di situ ada polisi, kita minta tolong gitu ya untuk nyebrangin. Kalau nggak ada polisi, berarti kan internal banget ya. Udah, julurkan tangan kita, eh, gandeng tangan kita bawa. Gitu. Itu berarti fokus dari apa yang bisa kita lakukan terkait dengan apa yang akan terjadi. Ya udah, balikin ke poin 1 gitu. Senior pasti benar gitu, enggak. Jadi kita balik ke poin 1 bahwa ya semua itu udah keputusan Allah, kebijakan itu yang terbaik at the end. Tinggal tunggu dulu. Yang terbaik belum datang pada saat itu. Jadi gitu simpelnya gitu ya. Stoik aja dulu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, zona kita dan tim bisa lakukan, ya udah the best aja. Kayak misalnya kemarin gitu Indosat tiba-tiba ngeguyur di digital gitu ya. At the end ya udah, dengan kondisi ini apa yang bisa kita lakukan, gas aja dulu gitu ya. Itu contoh kecil sih ya. Saya banyak banget tiap hari contoh-contoh pekerjaan yang harus kita mainkan lah, dan aku yakin KD dan kawan-kawan GM SBP di sini, teman-teman mantap yang kita juga hadir, atau teman-teman Telkomsel semua, itu pasti bisa solving itulah dengan tadi gitu, fokus di 2 hal tadi gitu. Itu tips sederhana tapi paling basic lah gitu ya. Ya baliknya tadi sikap mental kita menemukan mana yang bisa kita urus atau bereskan gitu ya, mana yang tidak bisa kita urus ya. Kita nggak usah fokus pada sesuatu yang tidak bisa kita urus. Nah, untuk closing langsung ya, karena mau Jumatan gitu ya, apalagi Bang Ganjang gitu ya. Doanya lama gitu. Kita beri kesempatan buat Bang Ganjang untuk banyak berdoa. Ya, jadi gini kakak gitu ya, kalau bicara disuruh closing statement gitu ya, gimana pun juga kita masing-masing tuh pasti punya impian gitu ya, impian entah apapun gitu ya. Ada yang mungkin ingin jadi presiden, ingin jadi pilot. Wah, itu anak-anak SD zaman dulu. Pasti teman-teman akan coba bertanya lah gitu ya, apa your main goals gitu ya. Coba dipikirkan lagi. Terus bertanya sampai ketemu gitu ya. Kenapa misalnya, oh kok aku mau jadi CEO gitu. Tanya lagi ke kawan-kawan, kenapa aku mau jadi seorang CEO? Coba tanya. Nah, teman-teman yang bisa jawab, oh yang GM SBP, aku mau jadi OB aja. Oh, nggak mungkin kan gitu. Pasti kan ada impian tertentu. Coba tanya sampai ada nggak bisa ditanyakan lagi. Itu biasanya sangat berhubungan dengan yang sangat internal, dan coba kita yang tahu gitu. Mungkin kita dan Allah lah, Tuhan yang tahu apa itu gitu ya. Nah, di momen itu gitu ya, kalau yang aku rasakan gitu ya, aku tuh dari dulu tuh bercita-cita tuh simple sebagai seorang anak, aku ingin nemenin ketika bapakku itu meninggal. Jadi ingin mentalkin beliau gitu ya. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan itu gitu. Pada momen itu aku alhamdulillah jadi salah satu anak satu-satunya yang bisa sebelah sambil ngebisikin mentalkin beliau gitu. Jadi merasakan ketika proses itu, dan alhamdulillah aku pernah beberapa kali ngeliat proses sakaratul maut ya gitu. Mungkin kalau yang muslim di sini tahu lah ya. Dan itu bisa terjadi di semua gitu ya. Itu halus banget, nggak ada getaran satupun gitu. Ya, itu yang kemudian aku bercita-cita gitu ya. Jadi aku simpel kan anak-anakku. Bukan berarti mereka bakal sukses yang poliglot, jadi Nadia gitu ya, bakal jadi diplomat di luar negeri. Yes, it's good. Tapi ada satu poin yang harus dijaga, yaitu bagaimana dia menjadi anak solehah yang dekat secara hati dengan orang tuanya. Dan aku ingin anakku yang kedua, Haidar gitu, itu adalah orang yang mentalkin aku ketika aku wafat. Jadi simple aja gitu ya. Simple. Ya, karena kan at the end kita akan kembali. Semua kita akan ketemu yang namanya target apapun gitu ya. Setiap bulan datang ada tambahan kerjaan gitu ya. Ditakut-takutin nota lolos gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Tapi at the end we will die gitu ya. Kita semua akan mati sendirian nanti kita. Dan di momen spesial itu, this is very special.
Karena banyak orang bilang spesialnya adalah saat menikah, melamar, dan sebagainya. Dan the most spesial adalah saat kita meninggal nanti. Dan aku simple ingin ditemani anakku. Sama itu, terima kasih. Sharingnya, kakak kita kalau mau ngobrol-ngobrol nanti nggak apa-apa, by phone karena udah mau Jumatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya warahmatullahi kakak semua. wabarakatuh. Sampai Terima bertemu kasih Mas di Imam. selanjutnya. Iya, ketemu. Terima kasih Mas Imam. Thank you. Ya. Ya, semua.